Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang konsep pendidikan menurut Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Surah Luqman ayat 16 sampai 19 berisi nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nasihat ini menjadi salah satu contoh pendidikan dalam Islam yang sangat lengkap karena mencakup pendidikan keimanan, ibadah, dan akhlak. Pertama, pendidikan keimanan atau akidah terdapat pada ayat 16. Dalam ayat tersebut, Luqman menjelaskan bahwa jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi, meskipun tersembunyi di dalam batu, di langit, ataupun di bumi, Allah pasti mengetahuinya dan akan membalasnya. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari pengawasan Allah. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini bertujuan menanamkan kesadaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kesadaran ini akan membentuk kontrol diri sehingga seorang selalu berhati-hati dalam bertindak, baik ketika bersama orang lain maupun ketika sendirian. Dari sisi ini kita belajar bahwa pendidikan Islam harus dimulai dengan penanaman iman yang kuat. Seorang anak perlu diyakinkan bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui segala amal perbuatannya. Dengan demikian, ia akan terdorong untuk melakukan kebaikan bukan karena ingin dipuji manusia, tetapi karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pendidikan ibadah terdapat pada ayat 17. Luqman memerintahkan anaknya untuk mendirikan salat, mengajak kepada kebaikan atau ma'amar ma'ruf, mencegah kemungkaran atau nahi mungkar, serta bersabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, salat merupakan sarana utama dalam membangun hubungan seorang hamba dengan Allah. Selain itu, seorang muslim juga memiliki tanggung jawab sosial untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran di lingkungannya. Dalam menjalankan tugas tersebut diperlukan kesabaran dan keteguhan hati karena seringkali akan menghadapi berbagai tantangan. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil adalah pentingnya membiasakan salat sejak dini, memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta melatih kesabaran dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk pribadi yang taat, beribadah, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Ketiga, pendidikan akhlak terdapat pada ayat 18 dan 19. Luqman melarang anaknya bersikap sombong, memalingkan wajah dari orang lain karena merasa lebih baik, serta berjalan dengan angkuh di muka bumi. Sebaliknya, ia mengajarkan sikap rendah hati, sederhana dan santun dalam berbicara. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa larangan memalingkan wajah merupakan simbol larangan merendahkan orang lain, sedangkan perintah merendahkan suara mengajarkan pentingnya kesopanan dalam berkomunikasi. Allah bahkan memberikan perumpamaan bahwa suara yang paling buruk adalah suara keledai, sebagai peringatan agar manusia tidak berbicara dengan kasar dan berteriak tanpa alasan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini sangat relevan bagi pelajar dan mahasiswa. Kita diajarkan untuk menghormati guru, menghargai teman, dan tidak sombong karena prestasi yang dimiliki, serta menjaga etika ketika berbicara baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dari keseluruhan ayat ini dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan Islam menurut Quran Luqman ayat 16 sampai 19 mencakup 3 aspek utama, yaitu pendidikan keimanan, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai penutup, nasihat Luqman kepada anaknya mengajarkan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun keimanan yang kuat, kebiasaan ibadah yang baik, dan akhlak yang mulia. Inilah konsep pendidikan Islam yang relevan untuk diterapkan sepanjang zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.